Selesai. Hah? Kalau paham udah selesai. Ya, jadi gitu. Islam itu agama yang sangat lengkap, sempurna. Tidak ada satupun kegiatan dari bangun tidur sampai ibu mau tidur lagi, kecuali pasti Islam hadir untuk memberikan panduan dan petunjuk. Begitu bangun tidur melek, kata Islam apa? Alhamdulillah, apa doanya? Ahyana, bangkana, amankannya mengenai ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, saya. Setelah dia wafatkan kita, kapan wafat? Tidur. Kenapa tidur disebut amatana, maut alias kematian? Beda dengan tidur siang. Kalau ibu tidur siang nggak bakal kuat sampai 2-3 jam. Paling 1 jam udah bangun. Kenapa? Karena ibu sedang hidup. Betul. Kalau malam memang lagi mati. Ya, kita diwafatkan oleh Allah. Kalau namanya mati, 100 tahun pun kuat kita. Ya kan? Kayak Ashabul Kahfi berapa tahun? 309 tahun. Dia tidur tapi mati. Sama dengan kita ditidur. Nah, makanya kalau tidur malam sampai 6 jam pun kuat. Sebab status kita sebenarnya sedang mati. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kagak pegal tuh, megangin begitu. Makanya pakai itu, pakai report. Nggak apa-apa, pahalanya nggak. Jadi kalau ada seorang guru besar, kata orang, dia bawa masuk air. Nggak gede, cuma Kita sedikit. rekam juga kok ibu-ibu nanti. Ya, jadi dia bawa air segelas. Masalahnya bukan air segelasnya, tapi lamanya dia memegang segelas itu. Itu yang jadi masalah. Betul tidak? Jadi kalau ibu ada masalah, walaupun kecil, tapi disimpan lama, itu yang membuat ibu menderita. Tapi kalau masalah itu, walaupun besar, simpan uang mudah. Selesai. Betul? Itulah waktu. Kenapa dalam Quran begitu banyak kita temukan Allah itu bersumpah dengan waktu. Karena manusia cuma dua. Satu ruang, yang kedua waktu. Manusia selalu menempati ruang. Ruang itu artinya tempat. Duduk di tempat-tempat seperti ini. Inilah ruang, tempat. Yang kedua, hidup kita itu ditentukan oleh waktu. Kalau tempat bisa kompromi, kalau waktu kompromi nggak peduli, ditinggalin kita sama dia. Ya nggak? Ditinggalin terserah. Detik ini, misalkan 1 jam ke depan, waktu terus berjalan. Terserah ibu. Ibu mau isi ngaji, mau isi ngobrol, mau isi senang, terserah. Waktu berjalan terus. Dan tidak ada ulang tahun. Betul nggak? Tahun berulang nggak? Nah, semua tahun berlalu, bukan berulang. Setuju? Makanya dalam Islam istilahnya bukan ulang tahun. Ya, milad. Hari kelahiran. Jadi kita mengenang hari kelahiran boleh. Ya, Bu, udah cukup. Belum. Nah, kita akan masuk pada hari ini. Sebenarnya saya akan masuk pada bagaimana cara kita mengisi waktu. Mau sebentar lagi, nggak tahu. Di antara kita yang mau duluan siapa? Malah yang mau duluan siapa? Coba angkat tangan. Emang ngapain di dunia? Hah?
Di dunia mau ngapain? Mudah-mudahan doanya begitu Islam ya, indah sekali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya, doanya agak panjang. Allahumma aslih, ya Allah perbaiki. Li untukku. Pertama apa? Dini agamaku. Alladhi huwa ismatu amri. Agama itu merupakan keterpeliharaan diriku ya Allah. Aku bisa terpelihara, berjaga dalam hidup ini hanya dengan agama. Kalau dengan selain agama bisa? Nggak bisa. Dengan duit bisa? Makin hancur sama duit? Ya enggak? Dengan harta bisa? Sama suami? Enggak juga. Jadi yang bisa memelihara diri kita itu agama. Memelihara ibu menjadi terhormat, mulia, agung itu agama. Ya, agama yang memelihara kita. Maka disebut ismatu amri. Keterpeliharaan seluruh urusanku ya Allah. Yang kedua, wa aslihi dunia. Setelah agama kita minta ke Allah perbaiki duniaku ya Allah. Kalau Allah yang memperbaiki dunia, pasti baik. Tapi kalau kita yang memperbaiki dunia kita, kalau jelek terus. Saya senang ngajak ibu-ibu kayak gini. Rajin pada nulis. Iya betul. Sudah mati nggak apa. Saya senang. Karena saya punya santri gak banyak, cuma 40. Susah banget suruh nulis tuh. Memang sekarang ngasih kecerdasan itu dengan nulis. Makanya sekarang kayak di Norwegia beberapa negara itu sekarang banyak yang tadinya pakai komputer. Kan dengan komputer kan enak, Bu ya. Simpel, cepat gitu. Ternyata itu membuat bodoh. Anak-anak yang selalu dengan komputer itu ketergantungan pada komputer, ngandelin komputer, jadi potensi dirinya tidak terpakai. Maka sekarang kebijakan di negara itu diganti. Kembali pakai kertas, pakai buku, pakai pensil menulis. Makanya ibu-ibu pada pintar. Ya enggak? Amin. Baik, ya diterusin. Jangan tersinggung, malah senang. Nah, itu yang keberapa tadi? Satu, minta diperbaiki kepada Allah tentang agama. Itu yang paling utama. Terus yang kedua diperbaiki tentang dunia. Ya, yang di dunia itulah hidupku ya Allah. Gitu doanya. Alladzi huwa ma'asyuhu. Karena dunia adalah kehidupan kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang ketiga, perbaiki untukku ya Allah akhiratku. Ya, aslih. Ya, ini aja nih. Tolong. Halo. Kita nulis dulu aja ya. Itunya kan belum itu. Dari depan komplek. Oh, di depan komplek. Udah di depan komplek. Ya, kelihatan nggak? Yang penting kelihatan. Ya, kalau ditanya kebaca nggak? Nah, itu lain lagi. Ya, ada yang kelihatan, ada yang kebaca. Jadi konsepnya Bu, nih asli. Aslih li. Ya, silakan. Dan semuanya ya biar kan. Ya, Bu. Tadi juga tidak. Ya, baik. Ya. Ini konsepnya nih, Bu. Dari sini turun namanya al-islah.
Ini konsep yang begitu hebat. Ada dosen di sini? Ada yang dosen? Nggak ada. Dokter ada dong? Hah? Orang tua ada di sini? Semua. Ya. Al-Islah, konsep itu sesuatu yang ada di benak pikiran kita. Konsep itu sebuah gambaran tentang sesuatu di pikiran kita. Itu namanya konsep. Ini apa? Ini apa? Konsep bukan? Bukan kelihatan. Nih, saya mau umpetin. Ibu-ibu tahu spidol? Apa itu? Bukan. Dia bilang spidol itu buat nulis. Dari mana? Dari sini. Ada gambaran. Coba, tergambar nggak di otak kita? Tergambar nggak? Ini kegambar nggak di otak? Ada. Oh, itu dia. Alat untuk menulis di atas papan tulis, biasanya whiteboard. Jadi konsep ini nggak kelihatan, tapi nyata ada dan terjadi. Setuju? Nah, maka dari itu, memperbaiki diri itu merupakan konsep yang ada di otak kita. Dalam otak kita, aku harus selalu memperbaiki diri. Dan Bu, kita minta ke Allah. Kenapa? Sebab Dia pencipta kita, Bu. Yang sesudah menciptakan, Dia memiliki kita. Bu, lebih senang dimiliki Allah atau dimiliki suami? Benar. Kenapa? Ini penting. Ibu-ibu punya jilbab. Jilbab ini agak beda nih. Begitu dipegang sama dia, langsung ngapain sih pegang-pegang? Kenapa, Bu? Karena ibu merasa memiliki. Itulah pentingnya pandangan atau apa sih arti memiliki. Ini spidol bukan milik saya. Saya buang, saya ngapain itu nggak ada urusan. Tapi begitu ini spidol milik saya, maka saya akan saya bawa pulang. Kalau kita memiliki sesuatu, pasti kita akan pertama benar-benar kita rawat. Kalau saja kita merasa memiliki sesuatu dan merawatnya, ibu-ibu hafal dengan doa inna lillahi, itu doa. Itu kalimat nggak sederhana, Bu. Sesungguhnya aku ini milikmu ya Allah. Kalau ibu merasa bahwa ibu milik Allah, kira-kira khawatir nggak dengan hidup? Itu masalahnya. Kenapa kita masih suka khawatir? Karena kita, Bu, belum merasa dimiliki Allah. Betul tidak? Itu aja pelajaran. Pulang dari sini nggak usah ngapa-ngapain. Tanamkan aja terus, ya Allah, aku milikmu ya. Ya Allah, jadikan aku milikmu saja, jangan milik siapa-siapa, capek. Betul nggak? Milik suami capek. Betul? Ngomel mulut ya. Allah pernah minta dibuatkan air, pernah minta dibuatkan susu. Allah nggak pernah, tapi belum memiliki. Itulah kebahagiaan jadi hamba
Nah, surah Al-Fatihah kenapa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dan Bu, perhatikan. Setiap surah Quran itu pasti dimulai dengan kecuali surah At-Taubah. Kenapa? Iya, karena surah Baro'ah di satu sisi, nama surah itu pertama disebut Baro'ah. Apa Bu? Tahu kan? Surah terus gede-gede. Apa arti Baro'ah? Membebaskan diri, melepas diri. Allah melepaskan. Jadi sudah nggak dipunyai Allah lagi. Tidak dimiliki Allah lagi alias Allah telah memutuskan hubungan dia. Kayak ibu melihat anak bandel-bandel, udahlah, lu pergi, terserah. Mau ngapain gitu terserah. Itu namanya baro'ah melepas diri. Tidak ada. Jangan tanya ibu, jangan ngapa-ngapain sama ibu, pokoknya terserah kamu. Itu contoh baro'ah. Mau digituin sama Allah. Saja susah. Jangan sampai. Betul nggak? Setelah ambil nih, layarnya udah muncul. Oke. Kita lanjut di sini. Tapi di sisi lain, Bu, surah ini namanya apa? Itu di depan sama. Namanya apa? Ada di depan sama. Coba. Kira-kira ibu apa maksudnya di satu sisi surah ini barokah, di sisi lain taubah. Nah, surah ini di satu sisi memberikan semacam penegasan bagi mereka yang tak mau beriman. Allah bebas. Terserah lu. Hidup tanpa panduan, tanpa jalan. Tapi Allah Maha Kasih sayang. Disitulah Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu? Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kenapa yang ini yang terbaru? Yang terbaru. Yang terbaru sih. Yang maksudnya yang tadi pagi di Nah, ya. tadi pagi. Kalau itu ke ini jelas ya. Di satu sisi dilepas karena Rahman Rahimnya Allah, tetap Allah buka kesempatan dengan cara taubat. Balik tobat asal. Tabayatu. Apa? Ayo dong ngomong tabayatu. Tabayatu. Taubatan. Taubatan. Artinya apa? Balik. Taubat itu suruh balik. Kenapa suruh balik? Kan tadi asal kita dari Allah. Mestinya balik ke jangan kemana-mana. Betul? Itu namanya taubah. Makanya taubah itu artinya balik. Yuk balik ke Allah. Ibu masuk. Mau kemana? Ke Bandung. Ke Bandung. Ini ke Bogor, Bu. Bogor. Coba. Kalau tersesat begitu balik ke mana? Atau mau diterusin? Terusin Sukabumi. Balik. Ambil jalur yang ke Bandung. Itu Allah tuh nyuruh kita balik. Yuk balik. Kalian sudah terlalu jauh. Sudah tersesat yuk. Balik. Kembali ke siapa? Udah ketemu belum? Jelas ya? Jadi pada saat kita membaca Alhamdulillah segala puji bagi Allah.
Kenapa segala puji? Karena diawali Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Bi artinya apa? Ismun. Belajar. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sudah hafal begitu, nanti coba. Bi itu apa? Dengan. Dengan apa? Bersama. Yang kedua? Enggak. Bi itu sendiri di samping bersama. Saya nulis dengan spidol. Dengan bukan? Dengan itu tadi dikatakan bersama. Saya menulis bersama spidol. Kalau nggak dibersamai spidol, saya nggak bisa nulis. Betul? Itulah kata dengan. Kata pertama dalam Quran itu yang ditulis dalam mushaf itu bi dengan. Menunjukkan apa tadi? Ini masalah besar kita, Bu. Masalah besar kita dalam hidup ini, kita tidak merasa bersama Allah. Betul tidak? Bukan kadang-kadang, seringkali. Ya, seringkali kita itu merasa tidak bersama Allah. Padahal Allah itu lebih dekat dengan kita daripada ulat. Saking dekatnya bersama. Dia maha melihat dan mendengar kita. Ketika Allah mengatakan pada Musa alaihissalam lagi ketakutan. Kata Allah, ini ma'akuma Musa. Jangan takut, aku bersama kalian berdua. Berdua dengan siapa? Dengan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi ya, asma'u wa ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan, aku dengar kok dan aku lihat apa yang Bapak terjadi. Ini yang maaf ibu-ibu sekalian, kita seringkali kehilangan. Ya, lanjut. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan mengupas kesempatan ini tentang tadabbur Al-Quran. Tadabbur itu apa, Bu? Siapa yang tahu tadabbur? Menghayat. Kalau dalam bahasa Indonesia, tadabbur cukup diartikan menghayat. Kalau dalam bahasa Arab beda. Asal kata dari dabaro. Tahu dubur? Tahu dubur belakang. Tadabbaro itu artinya memikirkan apa yang terjadi di belakang. Halo? Bisa dipahami, Bu? Kita akan selalu, kalau memahami sesuatu itu, pahami sesuatu yang di belakang dia. Nggak cukup dia bilang, iya, gue maafin. Apa sih yang dibalik kata-kata? Ada deh. Suami dipaksa, maafin ya. Iya, gue udah maafin. Kenapa mesti cemberut aja? Ya terserah gue dong. Berarti di balik ucapan aku maafin masih ada apa? Ada masalah. Itulah pentingnya ibu peka memahami apa yang dibalik. Allah ketika mengatakan alhamdulillah, itu dibalik alhamdulillah itu ada apa? Pak, itu namanya pada memikirkan sesuatu di belakang itu semuanya. Baik. Gambar ini, Ibu sekalian, adalah isi Al-Quran secara keseluruhan. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu isi Quran secara keseluruhan ada berapa? Ada berapa tuh? Ada berapa? Ada ini aja.
Satu berbicara tentang Al-Khaliq. Apa itu Al-Khaliq? Selalu bicara tentang Sang Pencipta. Tadi Allah, Rabbil Alamin. Yang kedua, seluruh Quran pun selalu bicara tentang makhluk. Makhluk itu mulai dari langit, bumi, manusia, jin, malaikat. Jelas? Ada makhluk hidup, ada makhluk. Ya, makhluk hidup, makhluk mati. Kalau habis hidup apa? Mati. Ya, kalau gaib dengan kelihatan. Gitu. Jelas? Nah, makhluk ini ada yang mati, ada yang hidup, ada yang gaib, ada yang kelihatan. Itu aja. Aku mau tanya. Yang nggak kelihatan dengan yang kelihatan banyakan mana? Yang kelihatan dengan yang nggak kelihatan banyakan mana? Contoh tubuh kita. Yang kelihatan apa? Mata, hidung, kuping, rambut. Coba yang nggak kelihatan. Kecerdasan kelihatan. Kesehatan kelihatan. Keimanan, kepercayaan. Kehidupan itu sendiri. Jauh lebih banyak. Makanya nggak berlebihan kalau yang kelihatan itu cuma 3% dari hidup ini. 97% hidup itu nggak kelihatan. Ini mata kelihatan. Matanya kelihatan nggak? Yang dilihat mata apa? Masih kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan yang dilihat mata. Namanya penglihatan. Penglihatan kelihatan nggak? Yang kelihatan apa ini? Matanya. Penglihatannya kelihatan. Pendengaran kelihatan. Kupingnya. Nah, itu dalam istilah filsafat orang sebut fenomena dan nomena. Fenomena itu yang kelihatan. Makanya aku jangan ketipu sama fenomena. Yang nomena itu yang hakiki, tapi nggak kelihatan. Coba hakikat tubuh kita yang hakiki apa, Bu? Yang hakiki. Jantung itu cuma fenomena gejala. Ruh. Coba. Kalau nggak ada ruh, mati. Jadi apa tuh? Bangkai. Mau profesor, dokter, mau kiai, sama semuanya tinggal bangkai. Mau diapain? Taruh di lemari. Oh, boleh. Tinggal ruhnya. Coba malam-malam ada ruh. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Siapa kamu? Mama. Mama. Mama aku kan sudah meninggal. Takut nggak? Apa yang takut kan mamanya. Jadi manusia itu al-khalq. Seluruh makhluk diwakili oleh manusia terbaik. Siapa? Rasul Muhammad. Itulah yang Bapak Ibu sekalian harus bahagia. Jadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau disebut Muhammad baca salam. Biar kagak dibilang pelit, ya, dan biasa. Ya, biasa kata apa? Terus aja. Yang kedua, tadi yang kedua al-khalq. Yang ketiga adalah al-khuluq. Khuluq itu apa sih? Jadi isi Quran itu cuma 3. Satu bicara tentang Allah al-Khaliq. Yang kedua bicara tentang makhluknya, alam semesta. Yang ketiga bicara tentang akhlak.
akhlak makhluk pada Khalik, begitupun akhlak al-Khalik kepada makhluk, dan akhlak makhluk dengan makhluk. Jelas? Baik. Jadi semua aturan dalam Quran itu ujung-ujungnya akhlak. Makanya akhlak itu berdasarkan hukum. Hukum itu aturan. Salat hukum bukan. Tapi ujungnya ada apa? Akhlak kita kepada Allah itu harus sholat. Kalau tidak sholat, maka tidak berakhlak. Betul? Ibu diperintah oleh Allah taat suami. Perintah bukan? Kalau tidak dikerjakan, dosa dan termasuk tidak berakhlak. Jadi hukum itu ujung-ujungnya apa? Berarti semua hukum dan aturan ujungnya untuk membentuk akhlak. Tidak ada yang paling patuh terhadap aturan Allah kecuali Nabi Muhammad. Maka akhlaknya menjadi akhlak paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hukum harus berdasarkan ilmu. Dan Quran itu penuh dengan ilmu. Dan ilmu itu kata sederhana dari ilmu itu tadi bismi yaitu nama. Bu, bu. Siapa namanya? Namanya apa? Ini apa? Bentuk sederhana ilmu adalah nama. Setuju? Jadi di otak ibu itu sekarang numpuknya cuma nama. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Punya ilmu. Makanya setiap orang tahu nama, dia punya ilmu. Cari ngapain ini? Terlalu. Namanya apa? Tausi. Namanya apa? Ngomong. Namanya apa? Ceramah. Namanya apa? Semuanya ada nama. Ilmu bukan? Semua nama berarti ilmu. Itulah kenapa Allah cukup mengatakan bismi dengan nama, artinya dengan ilmu. Jadi ibu-ibu sekalian, kita terhubung dengan ilmu Allah semuanya. Binatang ilmu Allah. Ada ilmu Allah nggak di situ? Coba betapa rumitnya binatang. Jangan gede-gedenya. Nyamuk. Rumit nggak? Hah? Namanya apa? Namanya apa? Ya. Itu nama. Lihat, Allah mengajar Adam itu bukan dengan ilmu, tapi dengan nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullah. Nah, ini. Akhlak atau sistem hidup ini buat makhluk. Makhluk supaya bisa berhubungan dengan Al-Khaliq. Itulah isi Quran semuanya, Bu. Jelas? Belum jelas? Pusing-pusing. Enggak. Ya. Itu aja. Jadi kalau belajar Quran itu pertama kenali Allah. Yang kedua kenali makhluk. Yang ketiga kenali. Udah baca Quran gitu aja. Oke, kita terapkan di surah Al-Fatihah. Yuk, pindahin buku. Pegang terus ke bawah. Nah, ini dasarnya kenapa akhlak itu berdasarkan hukum. Dan hukum berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau DPR bikin hukum undang-undang nggak pakai ilmu, itu namanya mau. Sekarang lagi digugat. Kenapa? Mereka suka bikin undang-undang tanpa ilmu. Bahasa undang-undangnya saya pernah di DPR RI.
10 tahun lah ya. Bahasa undang-undangnya tanpa naskah akademik. Nggak pakai ilmu. Makanya bikin tuh apa? IKN. Pakai undang-undang. Tapi sekarang mangkrak. Kalau benar-benar berdasarkan ilmu, penelitian yang benar, nggak boleh ada yang mangkrak dong. Betul-betul kepake semuanya, ya enggak? Ngapain bikin IKN? Kita mesti punya di Jakarta. Artinya nggak mendesak. Nanti kalau nggak kita kaya, misalnya orang punya 100 juta sebulannya, sebulannya bikin. Bisa kok kita. Karena kekayaan emas kita ini, Bu, cukup buat menggaji semua penduduk, setiap orang penduduk sampai anak kecil. Itu 100 juta lebih mah dapat. Ibu yang salah. Saya akan dipilih. Oke, lanjut. Jadi yang bodoh Kita masuk bukan pada pembahasan siapa. tentang manhaj. Nah, ya. Kenapa Al-Quran ini yang harus kita tadaburkan dulu? Sebab Quran ini kitabun yang kami turunkan padamu Muhammad mubarakun. Berkah. Berkah itu artinya baik. Berkah itu artinya izdiyadul khair. Apa? Izdiyadul khair. Apa? Ayo dong. Izdiyadul khair. Iya, saya ingin bahasa Arabnya izdiyadul khair. Izdiyadul khair. Semakin bertambah baik. Kalau ziyadah bertambah saja. Kalau izdiyad semakin bertambah. Ya, izdiyadul khair artinya semakin bertambah kebaikan. Asalnya izdada. Ya, izdada artinya semakin bertambah. Jadi kalau hidup ini semakin bertambah kebaikan, itulah yang disebut berkah. Contoh, bulan Ramadan. Dari bangun tidur sampai bangun lagi. Bukan mau tidur, sampai bangun lagi. Baik ya? Bayangkan ibu 13 jam dalam kebaikan. Lagi puasa itu semuanya baik. Nggak ada yang buruk. Apalagi ditambah sholat, ditambah ngaji, ditambah sodako. Puasanya aja udah baik. Tapi ada yang kebaikannya nggak pernah terputus 24 jam. Apa? 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 Kalau kerja, amal tadi yang paling panjang itu puasa. Sholat kuat nggak 5 jam. Wow, kuat. Lama amat sih. Tak kuat. Tapi puasa kuat 13. Allah kasih. Cara mendekatkan hamba ke Allah dengan puasa Allah kasih. Indah luar biasa. Tapi ada ibadah, aktivitas, saya kasih kata kuncinya, aktivitas hati nurani yang tidak terputus 24 jam. Apa itu? Iman. Iman boleh putus nggak? Nggak boleh putus, walaupun cuma 1 detik nggak boleh. Pas detik putus mati. Naudzubillah.
Jadi aktivitas hati itu bisa 24 jam 40. Itulah kebaikan manusia. Lanjut. Terus masih yang tadi lanjut. Nggak apa-apa, saya tambahkan dikit. Tambah terus. Nah, saat kita mempelajari akhlak, kita harus melakukan namanya tadabbur. Tadabbur itu memikirkan, menghayati, dan merenungkan kitabullah atau wahyu. Tadi lihat baru ayat ini. Ayat-ayat Allah itu ada ayat dalam bentuk Quran, ada bentuk hadis. Namanya wahyu Quran, ya ada wahyu nabawi. Wahyu Quran itu Quran, sedangkan wahyu Allah yang bersifat nabawi itu namanya as-sunnah. Apa? Benar. Tadi benar. Di samping ayat itu ada ayat qauliyah. Qauliyah itu ayat yang diucapkan oleh Allah, bentuknya sunnah Al-Quran, dan yang kedua as-sunnah. Ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah apa, Bu? Ayat Allah semesta ini. Yang kata Allah, Bu, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Ibu kalau dengar nih, meja yang dipakai nulis ini bertasbih pada Allah. Mau nulis terus atau mau pergi? Nggak ada cerita di sisi Allah itu benda mati, nggak. Semua hidup. Dia sekarang sedang jauh lebih bersyukur pada Allah dibandingkan saya. Siapa nih? Mike ini sedang bahagia banget. Tanya aja. Makanya nggak bohong kalau siapa tuh. Dia ngomong. Emang rumput bergoyang itu sedang bertasbih. Jangan dikira tidak bertasbih. Dari mana? Dari Allah. Sekarang handphone lihat handphone. Enggak, saya mau nanya. Ibu di handphone itu ngomong-ngomong suka ngomong nggak tuh? Suka ngomong nggak? Coba dibuka, di situ ada tilawah. Tilawah. Bisa ngomong? Enggak dong. Benda ini juga semuanya bisa bicara. Contoh konkret adalah handphone. Handphone tuh benda mati, tapi sekarang bisa ngomong. Apalagi kalau ibu bukan namanya AI. Si AI itu. Tahu si AI? AI. Si AI itu orang Sunda. Yang menjawab. Gimana ibu AI? Bu. Artificial Intelligence. AI. Ya kan? Jadi Bu Ani itu sekarang coba dia bisa ngomong apa aja. Punya lidah enggak? Punya kuping enggak? Enggak punya. Tapi cuma ngomong aja, tolong dong tulisin ya tentang Ibu Ai. Nah, dia harus. Kamu bisa dengar padahal nggak punya kuping kayak kita. Ketika Allah mengatakan nanti di hari kiamat, semua mulut kita dikunci. Yang bicara. Sekarang tangan tidak bisa bicara belum? Coba ketik. Tangan yang ngomong. Jadi syaratnya aja yang beda. Sama dengan tasbih, caranya aja yang beda. Tasbihnya alam semesta itu adalah compliance. Apa compliance? Kepatuhan. Bayangin ini kalau meja kagak patuh sama ibu jalan-jalan.
Bisa dipakai tuh tangan nih, spidol ini nggak patuh, nggak diam di tangan saya jalan-jalan. Bisa dipakai nggak? Ya. Tapi pastikan kata Allah bertasbihlah seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi itu. Ya, ini ibu sudah tahu. Bukan. Ibu saya Mirip. mirip. Oh, mirip. Saya nggak tahu. Waduh. Ya, jelas Bu? Ya. Inilah kerja kita, kata Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Oke, lanjut. Nanti lain kesempatan dulu deh ya. Kalau ketemu lagi. Kalau nggak ketemu ya. Apa yang harus kita pelajari dari Al-Fatihah? Oh, pertama pahami bahasa. Yuk mulai. Ibu bawa handphone? Coba buka. Buka yang namanya corpusquran.com. Corpus tulisannya. Korpus nih. Kecil semuanya. Corpusquran.com. Dan sudah ketemu, Bu? Corpus. Iya, buat. Nggak usah ditaruh dulu, itunya aja. Ngomong-ngomong punya eh, pulsa semua kan? Punya paketnya? Apa ini bawa punya paket? Dan oke. Sudah dibalik ke perpustakaan. Nggak apa-apa buat balik dulu. Sudah? Ibu, siapa ibu? Baik. Baik, bukannya. Biar kita jelasin. Ibu, kalau susah bahasa, tinggal buka terjemah. Tahu buka terjemah, Bu? Ini. Cara buka terjemah gimana? Di atas tuh pojok kanan ada garis 3. Nah, nih, bukan garis titik 3. Ya. Ininya dulu. Nah, Qurannya tadi mana? Corpusquran.com. Mau usah di-download ya sebentar. Ini. Oh. Nah, makanya lihat di pojok titiknya. Bu, siapa namanya? Bu klik ini. Oh, ini. Ada terjemah di sini? Translate? Ada cetak. No. Kalau sudah translate berarti ibu tinggal baca bahasa. Ini tidak dibantu itu ya. Iya. Nanti aku Seharusnya sudah diketik. Oke, siap. Oh, yang translate. Oh, lihat. Jangan pada nakal ya. Kalau jangan pada nakal. Bilang nggak ada padahal ada. Udah? Sudah kebaca bahasa Indonesianya? Cara nyarinya gimana? Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Buka kamus Al-Quran. Kata demi kata dulu. Dan Bu, di sini ada Quran Dictionary. Ini masih pakai bahasa Inggris. Ya, tolong buka ini dulu. kurang lebar. Jangan kamus deh, saya bilang kata demi kata. Wih, kata demi kata aja dibuka. Oke, ini lihat tuh. Saya ingin ngajak ibu nanti Bu, kalau lagi melamun sendirian, mendingan buka ini. Ya, daripada
Scroll yang nggak keruan. Iya. Buka nggak atas lagi Bu. Tolong. Ini udah bahasa Indonesia. Sudah kata demi kata udah. Lihat bab sini. Oh, bab 2. Lihat nih. Kalau ibu mau buka surah Al-Baqarah berarti bab 2. Buka Al-Fatihah aja Bu. Nomor 1 bab 1 surah Al-Fatihah. Oke? Pergi. Oke? Go. Naik ke atas. Ya, naikkan ke atas sedikit. Udah paling atas. Hah? Udah paling atas. Ada bisa ke atas terus. Nih. Oke, satu ayat aja. Perhatikan, Bu. Tadabbur tadi apa artinya? Memperhatikan segala sesuatu yang ada di balik atau di belakang. Bismi, klik Bismi coba. Ketik aja, keluarkan. Gimana? Sekarang ketik ke bawah dulu. Quran Dictionary. Lihat, Bu. Ini larinya jadi kamus. Coba digantikan dengan bahasa Indonesia. Ini baru Bismi. Untuk apa, Bu? Kita membuka ini supaya Ibu tahu. Kalau Ibu hafal Bismi dengan nama, berarti Ibu nanti sudah hafal ke atas. Ini. Kata sin min wa itu akar kata ismun. Perhatikan. Kata-kata ismun itu dari sin mim wa samawa. Kata samawa ini dalam Quran disebut 381 kali. Bayangin. Jadi kalau ibu hafal kata samawa sama dengan hafal 381. Jadi kalau ibu hafal suratul Fatihah berapa kata? Ismun, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillah. Rabbi al-alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki yaumi ad-din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata ladina an'amta alaihim ghairi al-maghdubi alaihim wala ad-dallin. Berapa? 30. Emang tadi kalau ngitung kenapa? Tapi dari 30 itu coba. Ini baru sin min wa, Bu. Dari kata sin min wa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bentuk. Sama ismun, samaun, samiyun, tasmiyatun, musamma. Paham? Apa lagi? Jadi dari kata sin min wa itu kalau ditulis jadi begini. Ini tidak buat. Nih, saya punya murid itu baik-baik banget. Sama. Atau sin di situ apa? Ini terus dari situ minimal ibu tadi ada 5. Sama sin min wa ditasdid. Ininya diganti jadi istilahnya alif maqsurah. Tadi ismun wanya dicoret jadi is
Bentuk banyaknya asma, nama-nama. Kalau ismun, nih aku tanya, masmuki, siapa namamu? Ismi Fitrian. Ismi wa masmuki. Hah? Ismi adi wa masmuki. Ismi anda wa masmuki. Wa ma asma'ukun. Asma itu banyak. Siapa saja ini nama-namanya siapa? Itu namanya asma. Allah walillahil asmaul, milik Allah berbagai nama-nama yang indah. 6 menit tadi. Iya, saya mau pulang. Ini baru bismi. Nah, ini semuanya ada berapa coba? Lihat tulisan dulu. Sama dalam Quran ini ada sekian. Tadi ada berapa? Naik ke atas. Terus. Sama ada 8 kali. Ismun 39 kali. Samaun 310 kali. Sama itu artinya? Sama artinya? Al-Quran menggunakannya 310 kali. Samiyun, tasmiyatun, dan musamma. Terus. Nah, semuanya ada di sini, Bu. Terus. Tuh. Samaituha, samaituma, kemudian samaitumuha, samahu, samakumu, ada. Terus bawah, bismi. Terus. Nah, ini ada 310. Baca sendiri. Kenapa saya ambilkan itu? Biar ibu tahu betapa dahsyatnya Quran. Belajar satu kata sama dengan belajar 310 kata. Dari kata apa tadi? Ismi. Jadi kalau ibu paham ismun, nama, dalam Quran ada 310 kali kata ismun disebut. Apa aja hubungannya, itu yang penting. Ini hubungannya dengan ini. Betul? Kayak saya. Misalkan, ibu kenal kata orang kan? Tahu? Orang bandel. Orang baik. Beda nggak? Orangnya sama. Orangnya sama, tapi ujungnya yang beda, jadi beda. Orang baik, orang jahat, orangnya presiden. Beda. Itu orangnya Ustadz Amin. Beda. Jadi orang tergantung sandaran. Paham? Paham? Semuanya tergantung sandarannya. Ibu hebat tidak hebat tergantung sandaran. Maka Allah pun mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Ibu punya nama? Siapa tadi namanya? Neneng. Dengan neneng Allah. Maksudnya neneng yang bersandar ke sama dengan hamba. Hamba Allah benar enggak? Neneng Allah benar enggak? Neneng hamba Allah bukan. Jadi kalau neneng itu bersandarnya ke Allah, ikut hebat. Itulah Alhamdulillah. Ya, udah. Ya. Udah. Ya, serius nih. 2 menit lagi. Baik, ini baru nama. Jadi nama itu tergantung sandaran. Spidol saya, Mike saya, beda dengan Mike Presiden. Itu Mike Presiden. Jangan dimainin. Beda. Padahal sama-sama. Ingat, semuanya tergantung sandar. Maka pelajaran berharga hari ini, bersandarlah kepada Allah. Yang siapa dia? Allah.
Rabbi, Rabbi, Allah itu pencipta, penguasa yang maha memiliki hidup. Tadi saya bilang, mungkin nggak ibu ketika dimiliki Allah disia-siakan oleh Allah. Kalau sama suami pasti disia-siakan. Enggak juga. Alhamdulillah. Pasti ada di antara ibu yang disia-siakan sama suami. Ya, kalaupun dirawat tidak sida perawatan Allah Subhanahu. Kalau Allah merawat ibu itu semua, ya, mulai dari nafasnya sampai kepada dagingnya, kemudian selnya tiap pagi digantiin oleh Allah. Ibu sendiri nggak pernah ngegantiin sel gitu gak? Hah? Ada yang ganti sel sendiri? Sel dulu pagi-pagi dibuka terus diganti. Tapi Allah yang mengganti sel hidup kita. Seluruh sel tidak kurang dari 33 miliar sehari manusia diganti sel. 33 miliar berarti dalam satu bulan berapa? Total sudah. Semua sudah tergantikan sel hidung, sel mata, sel bibir, sel lidah, semua sel diganti Allah dalam satu bulan. Maka tiap bulan manusia sebenarnya lahir kembali jadi makhluk baru. Ya lumayan. Baik, saya mau masuk ke satu lagi. Yang paling penting dari Bismillah cukup perhatikan. Kalau ibu sering baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah cukup. Karena perhatikan, Quran secara keseluruhan agung. Surah teragung dalam Quran Al-Fatihah. Ayat teragung dalam Al-Fatihah. Jadi saat ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemana saja itu sudah cukup buat hidup kita. Ya, terbanyak Bismillah nanti. Dan Alhamdulillah. Sekarang kata kedua, balik lagi ke di sana. Balik lagi ke Al-Fatihah. Dan klik. Go. Sekarang kata kedua Allah. Dan habis itu klik apa? Quran Dictionary. Iya. Ada berapa, Bu? Ada siapa? Iya. Terus stop. Kata ilahun 147. Kata Allah 2699 dalam Quran. Jadi sebut Allah. Ya. Cukup dengan nyebut Allah dimanapun indahnya, Bu. Kata Allah fadkuruni adkur. Sebut aku, sebutkan. Coba sebut semuanya Allah. Maka Allah sekarang saja sedang nyebut Bu. Semua diabsen oleh Allah. Mau diabsen oleh Allah? Baca Allah. 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 Baca Allah. Allah. Syukur-syukur bisa 2600. Sebanyak dalam Quran. Berapa, Bu? 99. Allah. 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 2699 sebanyak kata Allah dalam Quran. Bisa? Bisa? Cuman 1 detik. Allah. 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 1 detik kan? 1 detik kan? Cukup dengan 1 jam. 1 jam berapa detik? Itu berapa? Cuma 2600, bayangkan mana.
Menggunakan jam kan. Jadi kalau 1 detik, dan kalau sebut ibu pasti. Kalau nggak percaya, duluan. Duluan, ya Allah, aku mau duluan, pengen apa? Pengen tahu, bukan kau menyebut aku. Boleh nggak? Boleh. Lanjut yang terakhir. Kembali ke kata demikian. Lihat kata Ar-Rahman. Ini udah chapter 2. Ya. Klik Quran Dictionary. Lihat ibu-ibu. Turunkan ke bawah. Rahimah. Arham. Arham. Rahman. Lihat. Ibu sering dengar kata rahmat. Quran menyebutnya 114 kali. Sebanyak surah dalam Quran. Quran ada berapa? 114 surah. Ar-Rahman ada 114 kali. Jadi semua firman Allah adalah Rahim. Rahim 116. Rahman tadi 57 kali. Rahman 57. Ar-Rahman 'allamal Quran. Tapi lebih banyak Rahim. Artinya apa? Tentu kalau Rahman Bu, Allah tuh ngasih. Namanya maha. Jadi siapapun Allah kasih. Yang muslim, non muslim, yang iman, kagak beriman Allah kasih semua. Tapi rahim cuma orang beriman yang dikasih. Ibu punya anak, pertanyaan saya, semua anak disayang? Benar, tidak semua anak disayang. Tapi semua anak dikasih. Setuju? Semua anak dikasih? Semua anak dikasih? Pasti dikasih. Mau Badung, mau kagak punya dikasih. Tapi tidak semua anak disayang. Pasti. Betul. Ada yang disayang, ada kurang disayang. Pertanyaan yang disayang yang kayak apa? Kadang-kadang dikasihnya juga sedikit. Betul nggak? Badung nih, minta apa aja dikasih. Apa? Ngancur mulu. Tapi yang baik banget, yang nurut, malah nggak dikasih sedikit dikasih. Kenapa? Karena ridho ibunda jauh lebih berharga buatnya dibandingkan harta itu. Paham? Kalau ibu jadi anak, lebih disayang sama mama dan ayah, itu jauh lebih beruntung daripada mendapatkan warisan bis. Sebab itu yang bakal mendapat jaminan di akhir. Ridho kedua orang tua. Anak kaya, kakak kaya, tapi nggak jadi baik. Mending dapat ridho. Makanya jadilah ibu yang tetap ridhoi semua anak ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kan tadi selesai. Mas Ibu Soleha ada sesi tanya jawab. Silakan bertanya untuk dua orang penanya kepada Bapak Kiai. Oh, ya. Bapak juga boleh, silakan Bapak bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, tadi asli artinya apa ya Ustaz? Apa?
Asli. Oh, asli. Ya, baik. Jadi al-Islam itu sebenarnya konsep Islam yang hebat. Makanya illa man taba wa as. Syarat tobat itu harus ada kembali. Kecuali yang berkorban dan berbuat perbaiki. Ya, tobat harus disertai perbaikan diri. Caranya kata Allah tadi, Allah perbaiki agamaku, terus duniaku yang ketiga. Ya, tapi doanya akan apa gitu? Jadikan hidup lebih baik. Jadikan hidup itu ya lebih baik dan jadikan mati juga lebih baik. Atau waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan tambahan kebaikan dan jadikan kematian untuk menghentikan seluruh penderitaan. Itu doanya. Nggak usah pakai bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia juga Allah ngerti. Ya. Ada lagi satu lagi? Ya, Sebelah Ustaz. Sebutin namanya juga. Sebutin namanya juga dari mana? Yang tadi siapa itu? Gue ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz mau bertanya. Kalau kita kan mengawali surat Al-Fatihah, apakah harus ada yang memakai Bismillah, ada yang tidak? Itu bagaimana Ustaz untuk sehari-hari kita? Terima kasih. Assalamualaikum. Satu lagi itu. Saya bagaimana cara menginternya, bagaimana organisasi nilai-nilai Al-Fatihah dalam hidup kita? Karena sepertinya baru Bismillah aja kayaknya perlu effort khusus gitu Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jumhur ulama, mayoritas itu boleh dibilang 90% lebih dari yang mengatakan Bismillah dalam surah Al-Fatihah adalah ayat. Hanya jumlahnya 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan itu hampir sepakat. Saya lupa tinggal imam siapa gitu yang tidak memasukkan. Sedangkan Bismillah buat surah yang lain bukan termasuk ayat dalam surah itu. Dia ayat tersendiri. Masuk? Nah itu satu. Bagi yang mengatakan itu masuk di dalam surah Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Cara bacanya ada yang dikeraskan, ada yang tidak dikeraskan. Seperti di Mekah, ibu suka langsungkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya dia baca, baru dikeras. Dua-duanya ada dari Nabi Muhammad SAW. Yang keras ada, yang tidak keras ada. Bahkan bagi yang mengatakan tidak termasuk pun mereka suka baca. Hanya keras. Tapi bagi yang mengatakan tadi Bismillah tidak termasuk, kalaupun dia nggak baca, itu tidak batal. Paham? Tapi bagi yang mengatakan itu masuk di surah Al-Fatihah, sehingga dia jadi tujuannya. Kalau nggak dibaca, berarti baca Fatihahnya kurang, cuma 6. Itu bisa batal alias tidak sah sholatnya, harus dibaca. Jasur, cara itu gimana? Husnudon. Husnudon dia baca. Udah sholat. Belum? Bagaimana cara menginternalisasikan? Pertama tadi, paham.
Saya baru menyampaikan bahasanya di fiqhul. Yang kedua nanti fiqhul munasabah hubungkan. Setiap kata dalam Quran itu baik dengan Quran itu sendiri atau dengan kehidupan hidup. Tadi saya katakan, bi apa hubungannya dengan hidup? Oh ternyata aku gak mungkin hidup tanpa orang lain. Apalagi tanpamu ya Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Aku selama ini berhubungan dengan siapapun. Terutama dengan suami yang lebih dekat banget. Tapi denganmu jauh banget. Maafkan aku. Internalisasikan mulai dari kalimat sederhana. Kalau bangun tidur afirmasi. Ya, begitu bangun tidur afirmasikan supaya ibu langsung terhubung dengan Allah. Doanya apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Pastikan hidup ini tidak akan lepas dari itu, yaitu hidup dan mati. Kalaupun hidup minta ke Allah, ya Allah, ahyini bima'rifatika. Ya Allah, hidupkan hamba untuk selalu mengenal. Yang kedua, mati. Amitni ala syahadati bismillah. Wafatkan kami untuk aku. Syahid di jalan engkau, ya Allah. Syahid itu nggak usah di medan pertempuran. Di sini juga bisa. Kalau ibu dengan ikhlas terus tiba-tiba meninggal dunia, lepas lagi ngaji, syahid. Mau sekarang? Tawarin sekarang kagak mau. Ya gitu ya Bu ya. Itulah internalisasinya itu dimulai dengan afirmasi. Selalu tegaskan. Tadi Allah, Allah. Dan yang paling penting mengafirmasi itu minta kamu. Ya, itulah hebatnya Tuhan. Nah itu mintanya ke Allah. Apapun itu, minta aja ke Allah. Ya Allah aku nggak bisa baca ini. Ya Allah aku belum ini. Minta pada Allah. Terus saja jalan. Proses itu yang Allah nilai. Bukan bisa tidak bisa. Masalah bisa tidak bisa Allah yang maha menentukan. Tapi ibu ada usaha dan proses. Proses itu yang Allah akan nilai kita. Urusan ibu lancar tidak baca, lancar tidak lancar baca Quran itu nomor 2. Tapi ketika ibu terus saja berusaha, selalu berusaha membaca, maka disitulah nilai kita besar. Allah. Sekali lagi makasih. Ya, Allah saya pamit dulu ya. Iman. Iman itu selama ibu mengakui Allah itu adalah Tuhanku Maha Besar, tempat bergantung sesuai dengan berdoa Allah. Itu berarti ibu 24 jam ada dalam kebaikan. Iya, mengingat Allah atau tadi yang penting iman itu jangan lepas. Ya, sekali-kali maaf. Ada ungkapan mengatakan ya Allah aku ragu dengan baik. Bahaya. Satu detik aja bahaya. Kenapa ragu dengan kata Allah? Ya Allah aku yakin dengan. Ya Allah aku selalu yakin dengan. Makanya untuk 4 harinya apa? La ilaha itu. Bu, tadi kalau mau lengkap selain kata Allah, kalau ibu lagi sibuk, yang penting sebut aja. Kalau nggak terlalu sibuk, baca la ilaha. Kata Nabi, perbaharui imanmu itu dengan la ilaha. Pokoknya baca bagaimana, nggak usah diucapkan terus. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Pakai jilbab la ilaha. Semua gerak kita la ilaha. Itulah zikir yang sesungguhnya. Kita kan suka sibuk dengan zikir apa? Ya, kita kan suka sibuk dengan zikir keras mana-mana, ikut kumpulan zikir. Itu boleh aja. Tapi ada zikir paling bermakna yaitu zikir itu sendiri. Artinya adalah jaga lisanmu selalu basah dan zikir pada Allah. Bahkan ada hadits yang mengatakan ada amal yang paling jauh lebih hebat dibandingkan jihad di jalan Allah. Orang di jalan Allah, infak di jalan Allah, ibadah di jalan Allah. Apa itu ya Rasulullah?
Zikrullah. Ibadah paling mudah, paling ringan itu zikrullah. Tapi dia masih jauh lebih hebat dibandingkan jihad di jalan Allah. Coba, jangan main-main sama Tuhan. Ya sudah, boleh. Iya, iya, iya. Ya nanti hari penanya ya karena nanti Pak Kiai akan bertanya. Oh, ganti ya. Iya. Mau nanya. Supaya Pak Kiai sampai di rumah. Oh, ini dia mau pakai mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dulu? Saya Nur Hayati Ustaz. Ya, saya nanya dulu Ustaz. Nanti gantian saya dulu Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Kenapa Allah ciptakan neraka dan surga Ustaz? Kalau Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terima kasih. Pertanyaan filosof. Pertanyaannya luar biasa. Silakan. Baik. Ketika Allah menciptakan manusia ke muka bumi, maka manusia diberi kebebasan. Maka ada lagi ini. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi adilnya Allah, setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Kalau milih baik maka dapat surga, kalau milih buruk dapat neraka. Itu aja intinya. Ya, mau milih mana? Mau milih mana? Ya pasti kita punya surga sendiri. Ya kan? Setiap pilihan ada tanggung jawab. Ibu juga kan begini. Ya, anak-anak kamu terserah mau pilih mana. Tapi kamu harus tanggung jawab dengan pilihan. Allah menciptakan kita dengan kebebasan yang luar biasa. Bahkan jangankan kita, iblis saja Allah kasih. Kata iblis, ya Allah tunggu saya sampai hari dibangkitkan. Jangan matiin dulu. Ya udah, kata dibiarkan sampai hidup, sampai manusia nanti dibangkitkan. Dia aja dikasih orang. Tapi dia tidak menggunakan apa yang Allah kasih untuk kebaikan. Malah untuk menyesatkan manusia, maka dia pun tetap mendapatkan siksa nanti dan hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, dan di samping itu Bu, banyak hadis ayat yang justru mendorong kita ini untuk senantiasa ngambil yang baik. Misalkan kata Allah, semua kalian itu pasti masuk surga. Kecuali itu artinya apa? Nabi itu membuka pintu kepada seluruh manusia itu, kalian pasti kok masuk surga. Artinya kalian bisa masuk surga. Kecuali orang yang enggak. Siapa yang enggak? Sama saja. Semua kita masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang enggak mau itu harus ada tempat. Maka dibikinin namanya. Ya, yang mau masuk surga, kalau sudah bisa, luar biasa. Kalau telantar enggak, tapi ada nanti tempat namanya Al-A'raf. Aku tahu surat Al-A'raf kan? Surat tengah-tengah dan ke surga enggak tenang. Buat siapa orang yang amalnya berimbang, baik buruknya 50-50. Berimbang. Itu nanti antara diampuni Allah langsung surga atau dimasukin neraka dulu kemudian dicuci, baru nanti dituangkan air kehidupan dari Allah semacam air mani, mohon maaf, dengan air itu dia kemudian melenting kembali tumbuh jadi manusia, terus dia lempar ke bukan ke ini dulu ke bukan ke ya kalau dulu atau ke sungai, lempar dulu ke sungai, dia mandi di situ, kemudian masuk surga. Begitu masuk surga ditanya gimana surga, oh nggak ada yang dapat seperti saya, padahal di atasnya masih banyak yang lebih. Itulah hebatnya surga. Mau surga atau mau neraka? Saat ini bercanda.
Sampai umrah. Oke, pertanyaan pertama. Saya nggak mau nanya siapa-siapa, ngacu aja deh. Anda tidak jadi. Ya, ngacu. Nah, ibu dulu ya. Apa arti tadabbur? Ya, memikirkan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Apa di belakang itu semua, ya kan? Apa yang di belakang itu? Itulah artinya Islam itu selalu mengajarkan kepada kita berpikir resiko. Memikirkan akibat. Kalau berbuat sesuatu itu pikirkan akibat. Itulah kata Quran itu ngajarin kita memikirkan akibat. Kalau beriman akibatnya apa? Kalau kufur akibatnya apa? Baik, satu lagi yang datang. Udah tadi. Siapa lagi yang katanya? Boleh. Nah, Ar-Rahman dalam Quran berapa kali disebut? Ar-Rahman saja. Rahman itu 114 kali. Udah jatuh. Dan Untuk foto bersama dengan Pak Kiai, biar ke bawah pesertanya di sini. Nanti panitia ada berfoto dengan Pak Kiai di sini. Lalu nanti ada gunting pita. Ya. Ayo, ayo, ayo. ya. Mama, ada dia di situ semua.